Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di sore yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya dalam acara webinar Kiat Mengelola Lingkungan Perusahaan Zero Plastik yang nantinya akan kita bahas bersama. Dan juga tidak lupa pula kita sanjung sajikan salawat beserta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Baik, yang terhormat ketua atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati narasumber kita Bapak Durain Parmanoan Siregar STMT IPM selaku General Manager Solusi Bangun Andalas yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, tentunya webinar kita pada hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu mengelola penggunaan sampah plastik di lingkungan kita, terutama di lingkungan perusahaan kita. Karena memang seperti yang kita tonton tadi di video, bahwasanya penggunaan sampah plastik ini sudah begitu banyak dan tentunya juga sangat memberikan efek negatif untuk lingkungan kita, yaitu pencemaran lingkungan kita, baik itu juga udara tentunya. Maka dari itu sama-sama kita akan mendengarkan nantinya penjelasan dari narasumber kita mengenai bagaimana cara kita untuk menanggulangi masalah penggunaan sampah plastik ini di era saat ini yang kita rasakan bersama. Baik, Bapak Ibu, di sini sudah hadir narasumber kita Bapak Durain Parmanoan Siregar STMT IPM. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah baik, ya. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, langsung saja Pak, di sini juga kita yang akan mengikuti webinar kita sore hari ini, yang tentunya juga sudah sangat penasaran sebenarnya bagaimana sih cara menanggulangi permasalahan kita yang sudah terjadi dari memberikan efek negatif ya Pak untuk lingkungan kita ya. Maka dari itu mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Durain Parmanoan sendiri sebagai General Manager Solusi Bangun Andalas yang sudah melakukan kiat-kiat untuk menanggulangi masalah ini. Baik, kami persilakan ke Bapak Durain Parmanoan Siregar STMT IPM untuk memberikan penjelasannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Waalaikumsalam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih pembawa acara Pak Lisa yang sudah begitu bagus memberikan kata pengantar pada sore hari ini. Saya lihat sudah hadir bersama kita beberapa teman dari Forum Komunikasi BUMN yang tentunya kita berterima kasih kepada FK BUMN, ya, ketua dan para anggota di organisasi ini yang sudah membuat acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman baik yang di Solusi Bangun Indonesia, SBI, Solusi Bangunan Dallas, yang dengan komitmen memang telah melaksanakan ya dan telah kita implementasikan program sesuai tema kita hari ini di pabrik kita. Nanti sebenarnya pada hari ini yang coba kita sharing adalah knowledge yang sederhana, yang tidak terlalu rumit, dan juga pengalaman kita mengimplementasi hal ini di pabrik.
barangkali mungkin memang untuk bisa melakukan sebuah action perubahan yang dalam lingkaran pengaruh kita itu akan lebih mudah bergulir. Katakanlah mulai dari organisasi di mana kita bisa berperan, di mana komitmen dan eksekusinya serta kerjasama semua pihak di dalam organisasi itu bisa dilakukan. Kalau misalnya di rumah kita bisa melakukan ini, mulai kita dari rumah. Kalau di lingkungan kerja kita bisa memulai, kita mulai dari lingkungan kerja. Kalau di kantor, kita mulai dari kantor. Nah, itu sebenarnya, oleh sebab itu pada hari ini tidak terlalu istimewa sebenarnya yang dilakukan ini, namun yang kita harapkan adalah impact. Mengapa saya sebutkan impact? Nanti akan kita lihat beberapa highlight yang perlu kita renungkan bersama mengapa hal ini sangat penting. Saya lihat hadir juga teman-teman akademisi, researcher, dan juga pemerhati dari Unsia. Ada rekan saya ini, Ibu Mariana, yang sering berkomunikasi juga. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, Ibu. Ada juga pers ya, dari elektronik dan media cetak. Saya lihat ada Serambi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Begitu juga saya tidak sebutkan satu persatu selain dari BUMN, SBI, dan SBA. Mudah-mudahan yang hadir di sini, karena ini memang sangat penting buat kita, ini akan menjadi semacam legasi gitu ya, karena kita merasa ini menjadi tanggung jawab. Oke, tanpa berpanjang-panjang saya coba tampilkan yang sudah saya persiapkan, tidak terlalu banyak sebenarnya. Waktu kita sampai berapa lama saya ini, Bu Lisa? Setengah jam, 45 menit, biar saya bisa tampilkan berapa lama ini dan berapa halaman. Apakah sudah bisa dilihat slide saya? Sudah. Oke. Baik, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, sebagaimana tadi disampaikan, acara ini berkat kerjasama dengan teman-teman Forum Komunikasi BUMN. Pada masa ini memang sedang galak-galaknya BUMN, ya termasuk perusahaan kita, Semen Indonesia Group, Solusi Bangun Indonesia, Semen Andalas, Nata Bumi, dan seterusnya, itu mengkampanyekan apa yang disebut dengan core value dari BUMN. Dan kalau kita connect dengan acara kita hari ini adalah salah satu elaborasi harmonis ya, akhlak ini, jadi dari bawah kiri, AKH, akhlak, kanan dari atas ke bawah, akhlak ya, harmonis ya. Kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Pedulinya ini, peduli orang, peduli teman, peduli alam, dan seterusnya. Dan juga kita amanah menjaga alam ini. Dan kolaboratif, kita akan bekerja dengan siapa saja yang punya nilai-nilai yang sama. Itu yang barangkali yang sangat relevan pada hari ini. Saya kira kita semua sepakat. Tidak hanya mungkin karena kita sudah merasakan bahwa penyakit akibat plastik secara spesifik sudah pernah kita rasakan dan kita ketahui. Namun dari pandangan mata saja begitu melihat sampah plastik begitu mencemari, dan seterusnya, saya yakin tidak seorang pun yang tidak terganggu dengan itu. Jadi dengan rasa ketidaknyamanan itu, tentu kita punya
pikiran masing-masing, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa saya kontribusikan terhadap persoalan ini? Jadi tentu dalam hal ini kita memerlukan action. Soal plastik itu sudah menjadi sumber penyakit, soal plastik itu sudah menjadi pencemaran. Dan kalau kita lihat skala pencemarannya dan lamanya plastik itu terurai dibandingkan dengan sampah lain, kita sudah sama-sama paham. Bisa ratusan tahun. Dan kita, seperti saya bilang tadi, sering melihat di kehidupan sehari-hari bagaimana plastik itu begitu mengganggu. Oleh sebab itu, wajar rasanya di samping penduduk kita sangat besar dan konsumsi plastik kita begitu masif dengan budaya dan yang ada sekarang, negara kita menjadi salah satu dari 5 negara terbesar yang punya kontribusi besar terhadap sampah plastik yang tersebar di laut. Ini salah satunya yang kita coba pelajari dari sumber-sumber yang ada. Dan setelah kita perkecil skopnya, di perusahaan kita yang teman-teman environment di pabrik kita di Okna, 1 bulan terakhir di saat program ini akan kita launching itu mengambil data. Di bulan Juli sampai Agustus 2019, tercatat minimal 1.150 limbah gelas plastik kemasan dan 600 limbah botol plastik 300 ml. Mengapa ini terjadi? Karena kebiasaan kita, kalau datang dari rumah bawa bekal, bawa air, bawa dalam botol plastik. Jika kita rapat, air minum disediakan dalam bentuk botol plastik atau dalam gelas plastik. Itu sudah pasti kebiasaan yang selama ini sebelum bulan Juli Agustus 2019 seperti itu. Nah, lalu seperti tadi saya sampaikan di depan, apa sih yang bisa dilakukan? Sudah melihat seperti itu keadaannya, kemudian mengapa terjadi dari kebiasaan kita, termasuk diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan seterusnya. Teman-teman ya yang peduli ini seolah-olah merasa ini menjadi tanggung jawabnya, sehingga di pabrik kita itu merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Ada diskusi kecil di awal, ada saling mengingatkan di awal, ada yang sudah sharing di awal, dan kemudian mulai juga ada yang coba mengkaji seperti tadi, melihat pengaruh-pengaruhnya dan mengumpulkan data. Lalu melihat bagaimana cara menanganinya. Nah, dari sisi cara menangani limbah semacam ini, kalau kita lihat hierarkinya, memang pencegahan itu adalah yang lebih diinginkan. Ya, tidak memakai plastik. Nah, tentu kiat-kiat ini di masing-masing tempat bisa jadi berbeda-beda. Yang akan kita bahas hari ini adalah meminimumkan ya bagaimana menggunakan botol kemasan plastik. Botol dulu. Tentu akan beda misalnya dengan rumah tangga di mana mungkin sumber daripada plastik yang ada dari belanjaan, dari kantong. Semua ada kiatnya tentunya. Tapi untuk memperkecil scope, karena kita bicara di lingkungan perusahaan, yang paling banyak itu adalah penggunaan botol. Dan itu setelah kita coba diskusi, teman-teman begitu aktif dan begitu peduli, ternyata tidak sulit. Gitu ya. Langsung diambil yang paling atas. Ya dicegah aja supaya tidak terjadi sampah yang berasal dari botol plastik. Nah, kita mulai dari himbauan saat itu, teman-teman Enviro, Health and Safety, demikian juga Komrel GA gitu ya, dan semua lini itu menyambut baik dengan adanya ide mengelola perusahaan zero plastik, terutama yang bersumber dari botol. Buat himbauan, di setiap pertemuan, dilakukan sosialisasi. Lalu, dengan sambutan yang baik itu,
baik dari manajemen dan juga dari para karyawan, ya, memang perlu kiat gitu ya, dan tergantung keadaan organisasi dan lingkungan yang terjadi. Ada kalanya dia top down gitu, ada kalanya proses sebelum top down itu perlu dilakukan diskusi. Nah, itu yang terjadi di kita. Sehingga pada akhirnya kita sepakat bahwa ini kita terapkan. Bagaimana kiatnya supaya ini diterapkan? Harus dituangkan dalam sebuah kebijakan. Nah, kebijakan artinya ada komitmen nantinya. Ada komitmen, dan untuk membangun komitmen itu macam-macam prosesnya. Membuat keterlibatan orang yang ada di dalam organisasi sedemikian, ada sosialisasi, ada penyiapan yang harus dilakukan setelah komitmen itu dibuat, dituangkan dalam prosedur, lalu setiap penanggung jawab unit kerja membuat garis besar pelaksanaan yang harus dilakukan. Misalnya bagaimana kalau rapat, bagaimana kalau ada tamu, karena begitu kita menerapkan kebijakan ini, tamu-tamu pun tidak boleh membawa botol plastik. Kemudian tentu kita harus menyiapkan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung misalnya dengan tidak boleh orang membawa minum, dan kita harus menyediakan minuman yang diambil masing-masing dari sumber yang ada. Katakanlah dispenser, katakanlah sumber air minum yang lain yang bisa diakses dengan mudah. Begitu juga untuk stimulus, kita membagikan tumbler ya, botol-botol yang isi ulang. Sekalipun misalnya butuh dana, kita lakukan bertahap. Nah, komitmen itu berjalan sedemikian sehingga terimplementasi dengan baik. Karyawan, kontraktor bahu-membahu untuk saling mengingatkan. Pertanyaannya, apakah misalnya ada yang melanggar? Pasti. Apapun itu, selalu ada saja yang di luar senario. Namun, dengan kekompakan, dengan kesepakatan bersama, dan dengan adanya sistem yang telah dibangun, hal itu akan menjadi sesuatu yang bergulir. Melihat orang yang masih tetap membawa botol plastik dan menggunakan botol plastik, dalam meeting misalnya masih menggunakan botol plastik dan seterusnya, itu kita warning, kita berikan semacam peringatan dan kita telusuri mengapa masih ada botol plastik. Tentu kelihatannya memang sederhana. Sederhana ya, yang sulit adalah membentuk karakter, membentuk kultur, dan membuat sedemikian orang-orang yang ada dalam organisasi itu merasa bahwa ini adalah program pribadi dan juga program bersama. Dengan terus-menerus, baik itu dari sisi kebijakan seperti tadi, prosedur, sosialisasi, SOP, sistem pembelian dan pengadaan barang, dan fasilitas pendukung. Jargon-jargon juga menjadi penting. Jargon dalam bentuk papan iklan atau dalam bentuk signboard, kita lakukan. Demikian juga sampai ke yang paling rendah, struktur organisasi yang paling rendah, masih tetap kita bisa memeriksa dan menanyakan apakah setelah aktivitasnya dilakukan, kemudian sampah terkumpul, seperti apa plastik itu masih ada atau tidak di dalam tong sampah misalnya. Karena begitu kita lakukan program ini dan dijalankan, kita perlu mengukur efektivitasnya. Dan kita perlu lihat, misalnya yang paling gampang,
Apakah masih ada di tong sampah itu botol plastik? Apakah masih ada tertinggal di meja? Mungkin karyawan A atau karyawan B atau kontraktor A, kontraktor B masih ada botol plastik itu. Nah, inilah program sederhana yang dijalankan. Karena hari ini kita bicara kiat tentu adalah sangat operasional dan dari jajaran tertinggi sampai terendah berusaha untuk melaksanakan. Nah, ini kampanye-kampanye misalnya kita terus giatkan dan ada penanggung jawab yang kita sebut dengan area owner di setiap lokasi karena luasan pabrik kita itu begitu luasnya. Lalu kita bagi daerah-daerah itu yang dikomandoi oleh masing-masing satu orang area owner. Area owner inilah yang bertanggung jawab untuk memantau dan kalau ada apa-apa, beliaulah yang kita tanyakan mengapa masih ada botol plastik misalnya. Tadi kita sebutkan ada juga stimulus yang kita berikan untuk orang tidak bawa botol plastik, tidak membawa air kemasan. Semacam ini kita bertahap membagikan tumbler. Nah, itu tadi satu sisi betul yang kita coba secara sederhana menerapkan, yaitu mengurangi limbah, dalam hal ini botol. Sebenarnya kita masih punya program yang sangat besar, ada division Nata Bumi di perusahaan kita, di PT Solusi Bangun Indonesia. Nata Bumi ini sudah ada di bagian piramid yang keempat, yang disebut dengan co-processing. Karena Nata Bumi ini sebagai unit bisnis yang kita siapkan di PT Solusi Bangun Indonesia, dan nantinya ini juga akan diperluas ke Aceh, ya sudah mulai dijajaki dengan Pemda, MOU kita untuk melakukan pengolahan sampah nanti. Co-processing artinya bahan-bahan sampah kalau ini tidak hanya plastik, tapi semua yang masih punya nilai kalor nanti akan diolah, dipakai sebagai bahan bakar. Di dalam prosesnya, di dalam pabrik itu akan bersamaan dengan proses yang terjadi dengan pembakaran batu bara sebagai bahan bakar, dan sisanya akan menjadi bagian dari bahan yang kita olah. Nah, co-processing ini selain manfaatnya bisa mengelola sampah, terutama sampah perkotaan dan sampah domestik, ya, materialnya ini diolah sedemikian. Ini ada proses. Ini skalanya sudah skala industri. Namun karena perusahaan kita memang sudah sangat komitmen dengan ini, yang bisa kita bisa cegah, yang dimanfaatkan kembali di alur nomor 2, barangkali ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Begitu juga pendauran ulang, di mana plastik itu didaur ulang, dijadikan kembali produk. Sementara pemanfaatan kembali plastik-plastik yang ada, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan lain yang lebih berguna. Namun kalau kita tadi di SBA kita coba yang paling atas, pencegahan, sementara co-processing ini sudah banyak dilakukan di pabrik-pabrik kita seperti di Narogong dan juga di Cilacap. Baru-baru ini barangkali Bapak Ibu sudah menyaksikan ada sebuah pengolahan sampah RDF, ya, refuse di refuel pabrik Cilacap, di mana kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap itu sudah memanfaatkan, ya, dan mengolah limbah itu, hasil olahannya dibawa ke dalam pabrik. Nah, di dalam pabrik kita co-processing itu terjadi, ya. Kalau biasanya sampah itu diolah dalam bentuk biasa dibakar dalam sebuah incineration, jadi sampah itu akan mengeluarkan CO2, SO2, dan NOx.
Dan sementara di semen plant, kita juga melakukan hal yang sama. Jadi co-combustion atau co-generation ini adalah combine dari keduanya, sehingga incineration itu tidak diperlukan lagi. Dan emisi yang muncul di saat incineration itu sudah terkombinasi dan jumlahnya mengecil hanya sebesar yang ada di semen plant. Karena tadi kita olah di dalam pabrik, di dalam industri semen, energinya terpakai dan gas buangnya juga tergantikan, ya, tersubstitusi bahan bakar itu oleh limbah. Seperti ini terjadi kalau co-processing di Plant Narogong di Bogor. Jadi ada sampah yang dikumpulkan, ada pre-treatment terlebih dahulu, kemudian dilakukan pencacahan, kemudian dilakukan juga pemeriksaan dan seterusnya, kemudian dimasukkan, di-feeding ke dalam ruang bakar, baik itu di precalciner dan juga barangkali di kiln burner bagi yang cocok untuk dibakar di kiln burner. Jadi material limbah seperti itu di shredding, kemudian dihaluskan sehingga bisa dibakar di dalam pabrik. Dan di Loknga ini sedang kita desain, dan selain daripada pencegahan limbah plastik ini, shredder ini material limbah, tapi baru limbah yang terbatas, ya, belum sampah kota, masih kita upayakan dari sumber-sumber tertentu yang masih terbatas. Tentu banyak orang yang khawatir mempertanyakan seperti apa pengujiannya dan seterusnya. Bagi yang paham laboratorium dan ISO 17025 tentu bisa memahami bahwa proses-proses pemeriksaan kualitas dan cocok atau tidaknya limbah itu diolah di dalam pabrik semen juga akan dapat dipahami. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita sudah melakukan survei dan kerjasama dengan Pemda di Banda Aceh itu setidaknya nanti akan ada peluang 300 ton per day. Dan di beberapa tempat yang sudah ada juga kita lakukan. Jadi kira-kira secara sederhana kalau digambarkan, kalau sampah dibawa ke insinerator ya langsung diproses gitu. Memang kalau di pabrik semen untuk dapat dijadikan sebagai co-processing, energinya dipakai dan hasil pembakarannya dimanfaatkan untuk bercampur dengan bahan baku semen, itu ada fasilitas pengolahan terlebih dahulu. Baru kita pakai, oleh sebab itu sering diserahkan dengan RDF, Refuse dari Fuel. Inilah yang menjadi tren saat ini. Sudah banyak di beberapa tempat, ya. Dan saya kira seperti tadi kita lihat di peta, potensi ini sangat besar. Di Jakarta saja seperti itu. Tipikal di Eropa juga kita bisa lihat. Nah, seperti itu yang kita lihat dalam gambar ini. Ini yang terjadi dengan bio-drying membran, ya. Dikombin dengan pengeringan. Ini teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar. Proses pengolahan ini terjadi secara biologis dengan menggunakan bakteri yang berasal dari sampah organik. Kemudian ada membran khusus yang bisa untuk menguapkan air, tetapi tidak akan tembus air dari luar. Jadi sumber dari sampah itu sendiri, panas yang timbul karena ditutup dengan membran, itu akan menghasilkan proses pemanasan dan pengeringan terhadap sampah. Memang cukup lama waktu yang dibutuhkan, sekitar 21 hari sampai ini menghasilkan RDF. Hasil yang dihasilkan kira-kira seperti itu. Ada kalornya sekitar 3.000 kilokalori dan ini akan dipakai sebagai bahan bakar di dalam kiln.
Ini yang di Cilacap yang sudah diresmikan bulan lalu, dan ini adalah salah satu yang pertama di Indonesia, bagian dari fasilitas kerjasama antara Pemda Cilacap dan pabrik kita di Cilacap. Seperti ini kalau kita lihat, mulai dari atas, masuk truk, unloading, itu sampahnya terlihat sebegitu berat, sebagaimana kita lihat di pembuangan akhir, ada pre-treatment area, lalu di drying proses dengan tadi teknologi memakai membran yang saya sampaikan. Kemudian dari sana memang terjadi seleksi, ya, ada yang di reject, ada yang bagian inert, kemudian ada bagian yang memang kita pakai menjadi RDF. Dan itu dibawa ke pabrik, disimpan dalam storage, lalu ada feeding facility, masukkan ke dalam kiln atau calciner, akan terbakar bersama batu bara. Dan ini sudah dioperasikan pada Januari 2020 kemarin. Nah, sebenarnya di sini nanti akan muncul win-win simbiosis mutualisme yang ada dengan masyarakat, kemudian pemerintah sebagai regulator yang juga tentu yang menyediakan fasilitas, dan pabrik semen sebagai penerima akhir. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, setiap daerah ini kita sedang jejaki, dan ini sangat potensi sebagai solusi permasalahan sampah di setiap tempat, terutama yang sudah sulit mengelola sampah di daerah itu. Efek yang muncul tentu efek ekonomi, efek lingkungan, dan efek sosial. Demikian Bu Lisa, pemaparan tentu belum semua tergali dengan penyampaian satu arah, barangkali dengan diskusi, atau Bapak dan Ibu ingin mendalami, kita bisa diskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Rabi atau Bu Lisa. Iya. Iya, terima kasih Pak Durain. Ya, terima kasih kembali. Bisa dengar Pak suaranya? Ya, bisa didengar. Silakan. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak, luar biasa. Kita sudah ikuti tadi dari awal hingga akhir penjelasan. Untuk pengelolaan sampah plastik ini sudah marak dibicarakan oleh masyarakat Aceh maupun masyarakat Indonesia. Mungkin kita tidak bisa sendiri, bekerjasama dengan masyarakat juga dalam menanggulangi penyebaran sampah plastik ini, terutama di Aceh. Nah, dalam audiens kita di sini juga sangat tertarik ya, sepertinya dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan nih Pak. Jadi kita sebelum menutup acara kita akan tanya jawab sedikit ya Pak ya. Ya. Ya Pak. Nah, pertanyaan dari Bapak Mahidin ya. Berapa persen sampah yang diizinkan untuk co-firing atau co-processing, posisi clinker maupun dari sisi target energi, sehingga konversi atau kesempurnaan reaksi pembentukan semen dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada di Indonesia atau dunia Pak, begitu. Oh, terima kasih Prof. Mahidin. Ternyata bergabung, alhamdulillah ya. Ini Alhamdulillah. Prof. Mahidin teman saya satu laboratorium dulu di ITB. Akhirnya sampai saya di Aceh. Oh iya, siap.
Sampai ketemu ini. Di dunia hari Jumat saya ke Unsiah ada urusan ya. Mungkin ada ketemu dengan Prof. Mahidin. Jumat depan. Ini ya Jumat besok. Lusa ya. Ya, minggu ini. Ketemu Pak Eli dan Pak Saifuddin ya di Atsiri Research Center. Jadi Prof, ini pertanyaan profesor kepada orang praktisi jangan terlalu ilmiah. Orang praktisi itu taunya dia aplikasi kemudian dipakai gitu ya. Tapi saya coba ya. Minimum kalori bakar yang kita harap itu sekitar 3.000 kilokalori per kilogram, Prof. Mengapa seperti itu? Supaya tidak mengganggu proses yang ada di dalam. Ya, di dalam pabrik. Kemudian sampahnya apa saja? Selagi tidak kurang dari 3.000, kemudian kadar airnya tercapai, kemudian ada ukuran tertentu supaya bisa terbakar, sebenarnya tidak ada kriteria yang ketat. Jadi kalori bakarnya ada, kemudian size-nya bisa kita proses, itu relatif kita bisa pakai. Jadi dari sisi komposisi klinker atau semen yang dihasilkan, dari riset yang kita lakukan, semen itu kan oksidanya terdiri dari 4 oksida utama. Oksida kalsium, oksida alumina, oksida silika, dan oksida alumina. Dan dari riset yang dilakukan, pembakaran terhadap sampah itu juga tidak terlalu jauh komposisi dari sana. Memang ada minor komponen ya. Minor komponen ini sesuai dengan peraturan DLHK dan Kementerian Lingkungan Hidup ada threshold value-nya yang nggak boleh dilanggar. Makanya di dalam pabrik yang sudah mempunyai proses co-processing ini ada kelengkapan-kelengkapan yang harus dipatuhi sesuai dengan izin yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baik itu emisi di terobong, mungkin ada volatile organic carbon, ada furan dan seterusnya, itu akan diukur Prof. Dan secara berkala dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup. Jangan khawatir, Prof. Semennya tetap harus dijaga kualitasnya. Nah, itu yang utama memang. Nah, jadi semen Andalas itu kan kuatnya melindungi, Prof. Itu yang selalu digembar-gemborkan kan ya. Jadi itu menjadi komitmen yang harus kita jaga terus. Terima kasih nih Prof, perhatiannya luar biasa. Ya, karena kan kita ambil aja syarat-syarat aja semua terpenuhi. Jadi kita tahu kan berapa banyak sampah yang bisa di cover. Memang kalau Bupan Aceh sih nggak begitu banyak. MSW-nya kan karena penduduknya sedikit. Tapi untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, itu kan MSW-nya kan luar biasa. Betul, Prof. Tapi kalau dengan kriteria yang ketat tadi artinya apa itu? Pemerintah harus mensuplai sampah yang sesuai kriteria yang dibutuhkan atau apa adanya justru SBA-nya yang akan menseleksi nanti? Ya, nanti seperti yang kita sudah lakukan di pabrik di Narogong dan juga di Cilacap, ada 2 kategori. Kalau di yang di Narogong, kita lebih kepada bekerjasama dengan industri-industri yang ada. Jadi belum industri domestik ya. Belum sampah yang dari domestik, sampah dari misalnya industri sepatu, industri ban gitu ya. Itu masih itu kan uniform sampah. Ya, agak uniform istilahnya. Sebenarnya yang paling berat itu kan air ya. Iya. Karena kita tahu, ini sedikit ilmiah Prof ya. Saya mohon maaf, tolong dikoreksi kalau saya masih ingat gitu ya. Masih ingat ya. Heat of vaporization-nya kan tinggi kalau kita masukkan air ya, itu udah habis energi untuk menguapkan air. Iya, menguapkan air ya. Betul, 20% maksimum kadar air dengan catatan tadi 3.000 kilokalori ya. Inilah energinya 3.000 ya. Betul. Inilah tantangan terberat untuk sampah domestik ya. Rata-rata kan berair gitu ya. Ya, kandungan air lebih 50 malah. Ya. Jadi itulah mengapa tadi seperti di Cilacap yang sudah ada fasilitasnya butuh 21 hari untuk melakukan
aktivitas mikroba dan pengeringan secara di cover tadi dengan membran dan fasilitas yang ada di sana itu. Pre-treatment ya keseluruhan 20 hari ya, lebih. Sampai kita bisa manfaatkan butuh 21 hari dengan melibatkan mikroorganisme dan bakteri yang ada itu. Nah, jadi FS pendahuluan ini dengan unit usaha kita di SPI namanya Nata Bumi itu sudah melakukan dengan PUPR, Prof. Ya, PUPR. Ya. Nah, kita berharap karena kemarin itu waktu diresmikan datang Menteri Maritim dan Investasi, ada dari macam-macam itu ya, pejabat dari Jakarta dan juga dari lingkungan hidup, itu akan direplikasi ke sejumlah fasilitas yang ada dan ke kota-kota yang ada. Begitu, Prof. Saya siap nanti untuk bisa lebih detail ya. Nanti kalau Prof nanya kan kayak ujian skripsi, disertasi gitu ya. Kan mau lanjut S3 kan ya, ini kan pra-ujiannya. Ya, ini pra-ujiannya. Jangan di sini, Prof. Iya. Tapi nanti kan ada dua keuntungan juga. Dari segi lingkungan hidup itu bisa mengkonsumsi sampah. Tapi nanti bisa juga diambil keuntungan lain dari penjualan emisi karena menggantikan bahan bakar fosil dengan renewable atau dengan sampah. Ya, oke. Lanjut. Terima kasih, Prof. Yuk, terima kasih sama-sama ilmunya. Sharingnya, ya. Berikutnya, kembali lagi. Baik, Pak Duren, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Mahidin tadi, Prof. Mahidin yang sudah bertanya ya. Nah, tentunya ini sangat banyak ini pertanyaan dari audiens kita yang tentunya juga sangat penasaran ya bagaimana cara mengelola limbah sampah ini. Di sini juga hilang suaranya, Bu Lisa. Hilang suara Bu Lisa. Boleh langsung Prof. Dr. Ada Mariana. Ibu Dokter. Iya, Bu Mariana. Mariana yang ingin bertanya. Terima kasih Bu Lisa. Saya kebetulan memang. Ibu, sama sekali Bu. Ya. Dengar suaranya? Suaranya bisa. Ya? Silakan Bu Mariana, saya dengar. Saya kebetulan memang orang Loknga ya. Jadi Pak Duren juga kawan kami sama-sama di ITB dulu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada yang di luar daripada topik plastik ya, Pak Duren ya. Oh, silakan Bu Dok. Oke. Kebetulan dulu saya juga KP di PT SAI. Tapi sudah lama sekali nggak pernah masuk PT SAI. Yang pertama, Mariana. Yang pertama yaitu saya ingin tahu bagaimana pengelolaan sampah yang sekarang dilakukan di PT SBA, mengingat bahwa pemerintah kota Kabupaten Aceh Besar itu kayaknya belum sampai mengelola sampah sampai ke Kecamatan Loknga, ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya plastik itu dibakar di dalam kiln, apakah tidak akan menambah beban polutan dari cerobong asap? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya masalah di kita adalah pemilahan sampah yang tidak pada sumbernya. Apakah pemilahan sampah di PT SBA ini sudah berjalan efektif sampai 100%? Nah, itu saja mungkin Pak Duren yang mau saya ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mariana. Bu Mariana ini tetangga kita ini di Nusa, di Loknga ya Bu ya. Iya. Jadi perlu saya sampaikan di Loknga, di pabrik kita belum secara total kita implementasi ya. Makanya tadi saya jelaskan di depan, kita mencoba pilot itu secara yang lebih mudah kita kelola, yang secara gampang kita kelola adalah yang memang
dalam kesehariannya mudah kita kendalikan, yaitu botol. Botol itu seperti statistik kita tadi, itu salah satu juga Pareto yang menyebabkan sampah plastik di pabrik. Orang datang setiap hari bawa minum, kemudian habis, buang. Lalu dengan kita menggantikan dengan kita bagi tumbler itu, untuk botol kita bisa atasi. Ya, makanya tadi kita batasi di dalam ruang lingkupnya di saat kita mencoba untuk melakukan mengurangi dari sisi hierarki, yang kita lihat gampang karena dari upaya yang coba kita lakukan dengan kepedulian dan upaya itu, apa sih kontribusi yang paling cepat? Itu botol. Nah, ini relatif sudah berjalan baik. Pertanyaannya, apakah secara total semua sampah? Belum. Ya. Nah, namun seperti saya sampaikan tadi, di skala industri yang kita bisa lakukan di lingkungan kita setelah kita melakukan pemilahan, di beberapa tempat, tapi di Loknga belum ya, di Loknga belum untuk sampah domestik. Ternyata sudah terkembangkan teknologi seperti tadi. Kalau di Narogong itu baru limbah industri. Kemudian yang limbah domestik itu yang di Cilacap tadi. Nah, yang di Cilacap inilah yang kira-kira bisa memberikan jawaban nanti kepada pertanyaan Ibu Mariana. Tidak hanya yang ada di Loknga nanti, tetapi misalnya Banda Aceh. Kalau itu total sampah domestik dengan proses itu bisa dilakukan. Nah, di sana memang proses yang akan muncul seperti apa peran masyarakat, seperti apa peran pemerintah daerah, dan seterusnya akan didefine sesuai dengan MOU yang akan kita replicate di Cilacap itu. Nah, tapi yang intinya sedemikian, bahwa nilai tambah ini kan sebenarnya akan menjadi sesuatu yang menguntungkan baik untuk pemerintah. Kita tahu ada tipping fee kan, yang ada selama ini terjadi, selain DLHK barangkali yang paling gampang kita lihat sebagai pengumpul gitu ya, dengan gerobak-gerobak atau truk-truk itu bawa ke TPA. Kita memang selama ini yang sudah kita develop itu adalah startnya dari TPA. Kita tidak garap ke rumah-rumah. Seandainya nanti seperti yang sudah terjadi di negara maju, sampai ke hulunya, sampai ke penghasil sampah itu sudah terpilah, itu sungguh luar biasa, sangat gampang dan tidak sampai 21 hari prosesnya. Yang saya ceritakan tadi 21 hari sampai bisa dijadikan bahan bakar, itu ngambilnya di TPA, Bu. Jadi pabrik dalam hal ini perannya dari ambil sampahnya di TPA. Ya. Kemudian, tadi pertanyaan kedua, emisi yang muncul jadi emisi bertambahnya emisi yang muncul di pabrik semen. Sebenarnya itu yang tadi saya gambarkan di, saya bisa show kembali, yang di prinsip processing itu. Prinsip processing itu seperti ini. Selama ini kalau sampah itu dibiarkan begitu saja atau dibakar di incineration atau dibakar masyarakat secara sporadis, itu akan menghasilkan emisi kan, waste yang ada. Kadang-kadang masyarakat keluarlah CO2, SO2, NOx gitu ya, atau zat-zat uap-uap yang lain. Sementara kita di pabrik sudah melakukan proses pembakaran tanpa adanya itu karena membakar batu bara, solar, ya, gas, dan seterusnya, tergantung bahan bakar yang dipakai. Nah, jika sampah ini, ya limbah ini kita bawa ke dalam pabrik, pembakaran yang di luar idealnya kan jadi tidak terjadi lagi. Sementara pembakaran ini dipindahkan ke dalam kilang. Oleh sebab itu, energi yang kita pakai jadi berkurang, terpakai, tersubstitusilah oleh energi yang dihasilkan oleh sampah. Jadi justru sebenarnya kalau di pabrik jumlah emisi kita itu tetap. Namun co-processing ini akan membantu ya mengeliminir pembakaran yang terjadi di luar dan akhirnya terjadi di dalam pabrik. Sebenarnya
Seperti itu yang terjadi, yang menjadi prinsip dari co-processing itu, Bu Mariana. Ya, artinya dia mungkin tidak menjawab ya. Ya, artinya dia tidak akan menambah parameter lain dari NOx, SO2 dan CO2 gitu Pak Duren. Ya, untuk NOx, SO2, SO2 tidak akan nambah, tapi ada potensi zat lain seperti saya sampaikan tadi, plastik misalnya kan mungkin ada dioksin atau apa yang lain, tapi itu kan trace ya, trace komponen gitu ya. Nah, jangan nanti muncul HCl. Dan sementara di luar pun sebenarnya jika terjadi pengurai, ya bisa jadi. Sebenarnya di luar pun itu ada kan, selagi dia terjadi decompose di luar, yang kita dengan indera kita bisa mencium baunya dan seterusnya, itu kan akan terhilangkan karena pindah ke dalam pabrik gitu. Nah, ini skala-skala besar. Namun sebenarnya diskusi hari ini yang sangat kita harapkan itu tanggapan dan juga action dari semua kita yang berhadir adalah apa yang bisa kita lakukan secara pribadi dan juga secara rumahan gitu ya. Terutama seperti tadi itu kan simple ya, dengan mengurangi gitu. Mengurangi terutama ya botol yang paling gampang. Beli dispenser sekali dan seterusnya udah bisa dipakai kan ya. Iya. Nah, yang ini kan sebenarnya jawaban terhadap permasalahan. Sementara tadi yang kita coba sajikan dan siapa saja bisa melakukan adalah dengan menggantikan pembelian air botolan kemasan diganti dengan air minum yang lebih isi ulang lah kira-kira gitu. Sehingga kita tumblernya bisa dipakai terus dan dicuci. Itu barangkali Bu, terima kasih insight-nya. Silakan Bu Lisa. Sudah menjawab pertanyaan tadi juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Sedikit informasi bahwasanya acara kita pada sore hari ini juga live di Facebook-nya Serambi Indonesia. Dan tentunya juga kita sudah mengikuti tadi materi dari Bapak Duren sendiri ya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan untuk keluarga kita sendiri terdahulu, kemudian baru lingkungan kita, gitu. Baik, Bapak Ibu, semuanya kita foto bersama dulu ya Pak ya, Ibu ya. Boleh dibuka semua kameranya. Ya, boleh dibuka semua kameranya Bu, Bapak. Wah, ada abang anda saya tuh, Zul Irfan nih dari. Oke, kita agak narsis sedikit nih ya Pak ya hari ini ya fotonya. Gimana? Oke, tangannya gimana nih Pak? Gini. Gini ya. Iya, bisa, boleh. Oke, gini aja ya. Jempolnya, kedua jempolnya diangkat Bapak Ibu. Kita foto dulu. Bentar. Ya, 1. Senyumnya Pak. 1, 2. Sekali lagi Pak. Sekali lagi ya. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Farabi sudah fotoin kita semua ya. Kayaknya senyumnya paling manis Pak Farabi nih. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Semoga nanti ada waktu, di lain waktu kita akan berjumpa kembali untuk membahas mengenai permasalahan yang kita hadapi saat ini ya, baik itu sampah plastik maupun permasalahan lainnya yang akan kita kupas bersama nantinya. Terima kasih banyak Bapak Duren Parmanoan, TMT IPM selaku General Manager Solusi Bangun Andalas kita pada sore hari
ini sudah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.